Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa. Hari ini kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada pagi yang indah ini dalam renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020 di Jemaat Marinding Sangatta. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Mari berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu sehingga umat-Mu yang mendengarkannya bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuhi kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hamba-Mu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ketika kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, terlebih mempraktikkan dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini diberi suatu tema, yaitu keluarga. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam era 90-an, mungkin tidak asing lagi dengan sebuah sinetron yang bertemakan keluarga.
Sinetron tersebut berjudul Keluarga Cemara. Sinetron itu ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2014 di salah satu stasiun swasta tanah air yang memang begitu berkesan bagi masyarakat. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perikop kita pada pagi hari ini yang menceritakan tentang diri Yusuf, bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Minggu lalu kita dalam 2 minggu sepekan kita merenungkan tentang kisah Yusuf. Dia dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Dan saat itu ketika Yusuf sudah di Mesir, apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak mendendam. Bahkan dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak mempermalukan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya yang bernama Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar, mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yaitu Rahel. Yusuf tidak ingin saudaranya mengalami nasib yang sama dialami oleh Yusuf, yang dijual kepada para pedagang di Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin dan adik-adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun. Sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Kita bisa lihat dalam pembacaan kita di ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita selama menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat tertutupi oleh adanya pengampunan, oleh adanya kedamaian, oleh adanya kerukunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, perenungan pada pagi hari ini memberikan makna bahwa keluarga adalah satu-satunya harta yang berharga dalam kehidupan kami semua. Ajar kami Tuhan untuk selalu menciptakan keutuhan, menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua, kami bisa mengimaninya bahwa keluarga adalah salah satu wujud yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjalin satu keutuhan dalam keluarga. Bapa dalam surga, melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah
perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya menjalani kehidupan kita, menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, kita tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.